Kami betul-betul bersaksi bahwa Syekhuna Ustadzuna guru kita Lutfi Muhammad Yusuf Al-Banjari adalah orang yang luar biasa, hamba Allah yang sangat luar biasa, tidak pernah kenal lelah, sakitnya pun dalam kerja dakwah, sembuh dari sakit juga dalam kerja dakwah, enggak ada waktu kecuali mendakwahkan agama. Maka oleh sebab itu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenangan-kenangan itu perlu kita ikuti, kita lanjutkan usaha daripada Ustadz Lutfi, di mana beliau membuka Kalimantan, bahkan Indonesia, bahkan dunia dalam kerja dakwah. Maka oleh sebab itu, di antara pesan-pesan beliau yang masih kami ingat di awal-awal berdakwah dulu, masjid di belakang sana, belum yang ini. Kami waktu itu baru selesai kuliah di IAIN Fakultas Tarbiyah, ikut dalam kerja dakwah, diajak oleh beliau, semangat sekali. Apa di antara pesan beliau? Beliau mengatakan, kamu jangan berdebat ya, itu. Kamu jangan berdebat. Ini luar biasa. Dalam dakwah itu kita dilarang untuk berdebat. Apa alasannya? Beliau mengatakan kalau kita berdebat, maka orang kita insya Allah pasti menang dalam berdebat. Karena waktu itu sering sekali perdebatan karena awal-awal kerja dakwah. Banyak orang yang mendebat. Maka beliau pesan kepada kami, kamu jangan lawani orang berdebat. Padahal kita biasanya senang untuk berdebat karena kita orang yang kuliahan begitu. Maka pesan beliau, kamu jangan berdebat. Alasannya kenapa? Kalau kamu berdebat, orang pasti kalah, tetapi orang tidak mau ikut kerja dakwah. Kenapa? Orang sehabis kalah nanti dia mencari alasan lagi, mencari dalil lagi, nanti ketemu dengan kamu berdebat lagi. Akhirnya habis waktu kamu seperti itu saja. Lebih baik jangan berdebat, berdiam saja. Itu pesan beliau. Itu luar biasa, saya ingat betul. Maaf hadirin yang mulia, Ustadz Lutfi ini Ustadz yang luar biasa tidak sukanya dengan merokok. Betul, beliau sangat tidak suka kalau ada muridnya, santrinya, bahkan ahbab yang merokok itu beliau tidak suka. Kebetulan waktu itu saya masih merokok. Ya. Hikmahnya beliau itu luar biasa. Ya. Saya kan dulunya pernah memondok di pondok pesantren Darussalam Martapura. Jadi terbiasalah dengan merokok. Kemudian saat itu sampai kuliah, teman saya Ustaz Tamjid tahu betul ya, bahwa saya itu di kos-kosan tuh merokok. Beliau marah ya. Nah, jadi beliau itu Ustaz Lutfi itu sangat hikmah sekali ya. Walaupun dalam bayan kadang-kadang kencangnya luar biasa, tapi ketika menegur seseorang untuk tidak merokok itu sangat hikmah. Sehingga dengan itu saya berhenti merokok. Tidak lagi saya merokok sejak itu. Itu diantara kesan luar biasa Ustadz Lutfi, Allah yarham. Hadirin yang mulia, pernah kami bersama dengan beliau waktu itu di Tamban. Orang tua saya di Tamban. Jamaah Ustadz Sapri itu bergerak ke Tabunganin. Kemudian di Tabunganin itu diusir oleh orang ya. Akhirnya beliau sampai ke Tamban. Ada guru Murjani sepupu ayah saya, Nashkil ayah saya. Kemudian ayah saya ikut keluar. Kemudian sehabis itu maka tumburlah di Tamban Haji Hamdi ikut aliran sesat. Nah, seperti itu. Maka hadirin yang mulia, ada salah seorang guru yang ingin memediasi. Maka datanglah kami
bersama dengan Ustadz Lutfi ke tempat itu. Jadi di antara yang tidak senang waktu awal-awalnya itu adalah teman-teman ayah saya sendiri, guru-guru ya, yang akhirnya bertaubat dan senang dengan dakwah ya. Jadi yang pertama, beliau ini dikumpulkan, ulama-ulama dikumpulkan di Langgar. Maka ketika di Langgar dikumpulkan, kumpul para alim ulama, para ustadz, tuan-tuan guru, maka datanglah Ustadz Lutfi dengan saya naik sepeda motor. Pertama bak kapal, kemudian pulangnya sepeda motor, namanya Honda Astria. Badan beliau kan besar tuh, babaya jalan kendaraan saya tuh, saking sakitnya kendaraan waktu itu ya. Nah kemudian yang mulia, ketika beliau ceramah, ajib ya. Jadi ceramah Ustadz Lutfi ini merubah suasana. Jadi beliau mengatakan nargib, bahwasanya jangan ada yang merokok. Wah, seperti itu. Ini musala, ini rumah Allah. Ini apa, asbak banyak ini. Itu gedung apa namanya, bioskop saja no smoking, dilarang merokok. Sejak itu hadirin yang mulia nggak ada lagi itu asbak-asbak di masjid dulunya kan, masjid itu ada asbak orang merokokan, nggak ada lagi sehabis itu. Ajib, kesannya luar biasa itu. Sehabis itu terbukalah kerja dakwah di Tamban itu. Pulang kami naik sepeda motor tuh, lewat jalannya malam, jalan sempit sekali. Kata Supi, saya yang membawa, jangan Ustaz, ulun saja yang membawa pian. Wah, saya di Mesir biasa naik sepeda motor. Saya bilang kalau sidin yang membawa katulahan kita itu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi kenangannya masya Allah luar biasa. Banyak kenangan-kenangan dengan Syekhuna Ustadz Lutfi luar biasa, Allah yarham. Tidak bisa kita menyebutkan satu persatu kebaikan demi kebaikan akhlak beliau. Beliau itu kalau bayan itu kadang-kadang kencang luar biasa, apalagi khutbah. Tapi kalau ketemu dengan beliau itu lembutnya luar biasa, lembut sekali. Orang itu diikram, dimuliakan sedemikian rupa luar biasa. Jadi seperti itu akhlak beliau. Akhlaknya Ustadz Lutfi itu luar biasa. Ketika bayan sepertinya keras sekali, ketika ceramah sepertinya keras sekali. Tapi kalau sudah ketemu dengan orang luar biasa lembutnya dan sangat pemurah, sangat pemurah. Saya waktu itu tinggal di sini, di apa ngarannya, Parak, itu nyiwa Langgar Darul Aman kah situ. Situ ada orang sakit. Orang sakit itu hendak memakan apel, buka anggur. Bakisah kita wan Ustadz Lutfi di sana, ada orang sakit, langsung sini mengambil duit, tukarakan di sini. Jadi luar biasa, pemurahnya luar biasa, baiknya luar biasa. Jadi tidak habis-habisnya kita ingin membicarakan kebaikan akhlaknya Ustadz Lutfi. Ya Allah, luar biasa. Maka kesan pesan, saya tidak ceramah ya, hanya pesan-kesan saja. Mari kawan-kawan kita lanjutkan kerja beliau. Beliau sering berpesan 4 perkara berkaitan dengan kerja dakwah ini, berkaitan dengan pengembangan dakwah dan taklim. Beliau mengatakan, Maulana Umar Palanpuri itu pesan kepada kita agar membuat pertama pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Maka beliau adakan di sini dan berbagai cabang akhirnya hidup. Kemudian yang kedua beliau mengatakan adalah program kitab belajar alim, maka diadakan di sini. Kemudian apa maksudnya masing-masing program yang namanya tahfiz Al-Quran itu? Beliau mengatakan lihibzi al-fadhil Quran, untuk menjaga lafaz-lafaz Al-Quran. Kemudian program kitab alim itu untuk apa? Lihibzi ma'anil Quran, agar makna Quran terjaga. Kemudian satu lagi jisidin, jangan sampai ditinggalkan apa? Yakni dakwah ilallah. Ini maksudnya adalah untuk memindahkan ayat Al-Quran yang tertulis ke dalam jiwa masing-masing.
Maka 3 pondok pesantren, 3 program ini diwasiatkan beliau, terus berulang-ulang diwasiatkan agar kita senantiasa menyekolahkan anak kita untuk menghafal Quran, kemudian lanjutkan kepada program kitab alim, kemudian jangan lupa dakwah, terus berdakwah sampaikan agama. Bahkan beliau mengatakan dakwah itu induknya, sementara tahfiz kemudian alim itu buahnya. Maka oleh sebab itu jangan lupa beliau mengatakan memprogramkan menanam pokoknya, menanam pohonnya. Jangan kita terkesan dengan buahnya saja. Maka 3 program ini alhamdulillah sekarang tetap dilanjutkan. Yang sekarang Ustadz Taha di sini di Banjarmasin melanjutkan kerja apa yang telah dicanangkan oleh Syekhuna Ustadzuna Muhammad Lutfi Yusuf. Kemudian di Bentok itu kami dengan Ustadz Mufti, dengan Ayahanda Haji Fauzi, juga dengan Haji Nurhin mengembangkan yang di Bentok. Kemudian kawan-kawan juga banyak di Tamban, ada Ustadz Sya'bi, kemudian di Amuntai ada Ustadz Ustadz Ainur Ridha, kemudian banyak lagi, sehingga alhamdulillah usaha kerja yang telah dirintis oleh ayahanda kita Ustadz Lutfi insyaallah menjadi amal jariah yang tak terkira banyak pahalanya, amin ya rabbal alamin. Ulun kira ini saja yang dapat ulun sampaikan. Ada baiknya tentu dari Allah, mohon maaf kekurangannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita sampai kita husnul khatimah berjumpa di dalam surga, amin ya rabbal alamin.